Oke, kembali lagi dengan saya Good Friend untuk membahas di pertemuan keempat mengenai mata kuliah sosiologi politik. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang alasan yang mendasari kekuasaan seseorang, alasan ada yang berkuasa dan ada yang tidak dikuasai. Terus bagaimana mengukur kekuasaan, kemudian distribusi kekuasaan, kemudian bagaimana mengetahui secara empirik seseorang berkuasa. Oke, topik pertama, kekuasaan. Beberapa pokok pikiran Foucault yang tertulis dalam buku. Yang pertama itu, kuasa bukan milik melainkan fungsi. Dalam pandangan Foucault, kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana banyak posisi yang secara strategi berkaitan antara satu dengan yang lain, senantiasa mengalami pergeseran gitu. Kemudian yang kedua, kuasa itu tidak dapat dilihat dari perspektif dialektif bahwa seseorang menguasai orang lain. Kekuasaan juga tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Gitu. Kemudian yang keempat, kuasa tidak bersifat destruktif. Gitu. Jadi melainkan dia tuh bersifat produktif. Kuasa itu produktif, kuasa itu memungkinkan segala sesuatu hanya melalui analisis yang berpangkal pada kuasa, kekuatan yang positif dan produktif. Seorang dapat mengubah sesuatu dalam tatanan sosiopolitik yang faktual. Hanya saja Foucault itu sangat menolak anarkis tentang kekuasaan, gitu dia. Sumber daya politik. Sumber daya politik menurut Robert Dahl ada tiga faktor, yaitu perbedaan dasar dalam bentuk pengaruh yang memiliki orang-orang atau golongan-golongan dalam masyarakat. Yang pertama itu perbedaan dalam distribusi sumber daya dari politiknya. Kemudian yang kedua itu membedakan perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber daya politik yang ada. Kemudian yang ketiga itu perbedaan dalam banyaknya sumber daya politik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Kemudian pengukuran kekuasaan. Menurut Hart mendefinisikan 3 pendekatan utama untuk mengukur kekuasaan. Yang pertama itu kontrol atas sumber daya, yang kedua itu kontrol atas aktor, yang ketiga itu kontrol atas peristiwa dan hasilnya. Gitu. Kemudian pendistribusian kekuasaan. Pendistribusian kekuasaan ada dalam setiap kehidupan sosial, selalu diwarnai oleh instruksi antara dua pihak atau lebih. Kemudian pendistribusian kekuasaan yang tidak merata menurut Putnam terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemilikan kekuasaan seperti pendidikan, kecakapan senjata, kekayaan, kedudukan, dan prestis sosial ataupun minat, bahkan perhatian serta pengalaman politik dan partisipasinya. Gitu. Itu saja yang saya dapat jelaskan pada pertemuan yang keempat. See you next untuk yang pertemuan yang berikutnya.